Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Deswita Misnar, guru biologi dari SMA Negeri 2 Majalaya. Masih seputar permasalahan pendidikan, terutama permasalahan peserta didik ya. Jadi di sini kita akan mencoba mengupas permasalahan pembelajaran beserta solusinya dengan deskripsi permasalahan yang berbeda. Yaitu deskripsinya yaitu banyaknya peserta didik yang bolos sekolah. Ini fenomena yang kita rasakan cukup sulit kali ini karena bagaimanapun bolosnya peserta didik sekolah tentu akan berdampak kepada kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Nah, setelah ditelusuri dari informasi orang tua dan teman-teman sekelasnya, dari rumah itu berangkat ke sekolah, tetapi pada kenyataannya tidak sampai ke sekolah ya. Kemudian setelah dikoordinasikan dengan wali kelas dari kelas sebelumnya dan dengan guru BK, ternyata peserta didik ini sebelumnya juga mempunyai permasalahan yang sama, yaitu sering bolos ke sekolah. Adapun setelah kita coba pelajari ya gitu ya, akar permasalahan dari fenomena malas atau bolos sekolah ini, yang pertama di sini bisa kita simpulkan yaitu peserta didik sangat kurang motivasi belajarnya ya. Karena sangat kurang motivasi belajar inilah maka mereka malas ke sekolah atau sering bolos ke sekolah atau melakukan aktivitas lain setelah berangkat dari rumah yang tujuan tadinya ke orang tuanya adalah sekolah, ternyata dia di perjalanan tidak sampai ke sekolah. Kemudian akar permasalahan berikut yaitu kurangnya pengawasan orang tua sehingga salah pergaulan di luar sekolah. Contohnya di sini ketika masa pandemi mungkin orang tua disibukkan dengan pemenuhan kebutuhan untuk rumah tangga sehingga kurang pengawasan terhadap pergaulan siswa, sehingga siswa mungkin saja bergaul dengan teman-teman yang barangkali sama ya sekarakter atau mempunyai kebiasaan yang sama, yaitu main dengan tidak mengenal waktu, sehingga akhirnya kebiasaan itu membuat mereka ingin terus bermain dan merasa tidak nyaman untuk berangkat ke sekolah. Ya, kemudian yang menjadi permasalahan berikutnya yaitu peserta didik kita ini ya suka berbohong dengan mengatakan tidak akan mengulangi dan akan belajar lebih baik setelah ditegur dan dinasihati. Nah, ini biasanya kita karena kita adalah seorang pendidik juga mempunyai tanggung jawab untuk membentuk karakter mereka. Maka di sini karena terjadi bolosnya berulang-ulang ya, yang tidak lagi dalam batas yang normal, tentu kita akan melakukan pemanggilan kepada siswa. Tapi setelah diberikan ditegur dan dinasihati, ternyata mereka suka berbohong dengan mengatakan akan memperbaiki, tidak akan mengulangi, setelah ini saya akan belajar lebih rajin dan segala macam. Nah, ini yang menjadi akar permasalahannya, terutama ini adalah karakter siswa. Kemudian adapun alternatif solusi kita menghadapi masalah ini, yang pertama yaitu pasti saja memanggil peserta didik tersebut dan mengajak berbicara dengan pendekatan familiar, menanyakan permasalahannya. Karena kita di sini tentu dalam penanganan siswa pertama sekali tentu kita sentuh dulu dengan rasa kasih sayang bahwa mereka adalah anak kita yang sedang mengalami suatu permasalahan yang barangkali itu sudah melingkup diri mereka tanpa mereka tahu jalan keluar harus memulai dari mana untuk hilangkan kebiasaan bolos mereka tersebut. Kemudian alternatif solusi yang bisa kita lakukan juga yaitu melakukan koordinasi dengan orang tua ya, dan bersama berusaha untuk mengawasi pergaulan anak di rumah. Mungkin secara tidak langsung kita guru pemberian tugas sebenarnya tidak bermaksud untuk
memberatkan siswa, tetapi bagaimana masih terbentuk pembiasaan belajar di rumah. Kalau seandainya mereka tidak diberikan tugas, hanya mendengar saja kita memberikan materi, ya, kemudian itu juga dengan mungkin dengan rasa dengan konsentrasi yang sudah kali terpecah, ya, karena secara online, maka pemberian tugas itu adalah merupakan suatu solusi agar pembiasaan belajar itu masih tetap berlangsung dengan baik. Kemudian ada alternatif solusi yang ketiga, yaitu wali kelas bekerja sama dengan BK untuk bersama-sama menasihati dan memotivasi siswa untuk tidak bolos lagi ke sekolah. Jadi di sini guru mata pelajaran juga harus memberikan semacam masukan kepada wali kelas apabila ada siswanya yang bolos sekolah dalam berulang-ulang, sehingga itu pasti saja akan mengganggu proses belajar mengajar mereka dan penguasaan mereka terhadap materi. Kemudian hasil dari pemecahan masalah dari solusi yang sudah kita coba lakukan tersebut, yaitu peserta didik mulai terbuka dengan permasalahan yang membuatnya sering bolos ke sekolah. Bermacam-macam, sehingga akhirnya saat kita nasihati, kita panggil secara familiar atau kekeluargaan, pendekatan kasih sayang, mereka ada yang mulai terbuka bahwa dia mempunyai masalah ABC, ya, apakah itu masalah dengan orang tua, masalah keadaan ekonomi, kemudian transportasi, pergaulan di sekolah, kondisi dengan teman-teman yang akhirnya membuat dia itu merasa tidak nyaman di sekolah atau tidak nyaman di rumah, akhirnya mereka bolos, ya. Kemudian orang tua menyambut baik koordinasi dengan pihak sekolah, terutama dalam hal ini adalah dengan wali kelas, untuk mengawasi pergaulan siswanya di rumah, ya, karena di sini kita adalah menerima titipan atau amanah dari orang tua untuk ikut serta dalam mendidik putra mereka, sehingga kerjasama ini harus bisa berlangsung dengan harmonis, ya, terus menerus dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kemudian yang ketiga, hasil dari pemecahan masalah ini yaitu wali kelas bersama BK sepakat untuk membimbing peserta didik yang sering bolos ke sekolah. Jadi apabila sudah terlalu sering bolos ke sekolah, ini banyak sekali indikasi yang bisa kita lihat, gitu ya, dimana ini akan bisa sangat tidak bagus untuk membentuk karakter, terutama disiplin, sungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan segala macamnya. Nah, ini adalah tugas kita bersama, ya, tidak bisa diberatkan kepada salah satu pihak saja, dan terutama dalam hal ini perlunya koordinasi yang baik dengan orang tua. Baiklah, untuk hari ini mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Beli rendang ke rumah makan Padang, tidak lupa ditambah sambal. Di jalur pendidikan kita berjuang, semoga jerih kita menjadi amal. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.